Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ainur Rafiq dengan nomor induk mahasiswa A91219035. Saya merupakan mahasiswa Biologi UIN Sunan Ampel Surabaya angkatan 2019 kelas A. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sistematika Hewan, yang dimana saya akan menjelaskan salah satu kelas dari hewan, yaitu Pisces. Langsung saja masuk ke materinya ya teman-teman. Pisces atau ikan merupakan hewan vertebrata berdarah dingin yang hidup di lingkungan perairan dengan bernafas menggunakan insang. Keanekaragamannya sangat melimpah dan jumlah spesiesnya yang telah teridentifikasi mencapai lebih dari 27.000 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Ikan termasuk dalam kelompok parapiletik atau kelompok yang hubungan kekerabatannya masih diperdebatkan. Ciri-ciri dari Pisces. Yang pertama, hidup di air, memiliki tulang belakang, bernafas dengan insang, jantung hanya memiliki 2 ruang, berdarah dingin atau poikiterem, melakukan reproduksi dengan bertelur atau ovipar, dan pembuahan di luar tubuh atau fertilisasi eksternal. Kemudian morfologi dari ikan. Mulai dari yang bagian kiri ya, mulai dari mulut, ada mulut, kemudian ada mata, tutup insang, sirip dada, sirip perut, sirip anal, ekor, sirip dorsal atau punggung, dan linea lateralis atau burat sisi. Bangsa dari Pisces. Yang pertama yaitu ada Chondrichthyes, Actinopterygi, Agnatha, Sarcopterygi, Placodermis. Yang pertama adalah Chondrichthyes. Chondrichthyes berasal dari bahasa Latin yaitu chondros atau tulang rawan, dan ichthyes yaitu ikan, yang artinya ikan bertulang rawan. Kelas ini merupakan vertebrata rendah. Ikan adalah anggota vertebrata dingin yang hidup di air bernafas dengan ikan. Mereka dibagi menjadi 2 subkelas, yaitu Elasmobranchi atau hiu dan pari, dan Holocephali atau kimera, kadang-kadang disebut dengan hiu hantu. Ciri-ciri bangsa Chondrichthyes yaitu 1. Rangkanya bertulang rawan. Yang kedua, ada yang bersisik dan ada pula yang tidak. Yang ketiga, celah insang ada 1 pasang, 5 pasang, dan 7 pasang. Yang keempat, letak celah insang lateral dan ventral. Yang kelima, mulut terletak pada sisi ventral. Yang keenam, ada yang mempunyai spiraculum dan ada yang tidak. Yang ketujuh, sirip berpasangan. Yang kedelapan, tidak memiliki gelembung udara. Yang kesembilan, lubang hidung sepasang. Dan yang ke-10, seks terpisah atau fertilisasi atau pembuahan terjadi dalam tubuh ovipar atau ovivipar. Ordo Chondrichthyes, yaitu yang pertama ada Ordo Squaliformes, kemudian ada Ordo Rajiformes, ada Ordo Heterodontida, ada Ordo Hexacida, ada Ordo Lamnida, dan ada Ordo Squalida. Yang pertama ada Ordo Squaliformes, yaitu mencakup ikan-ikan hiu, semua ikan hiu. Ikan hiu hidup di samudra lautan dan mereka hidup di air asin. Sebagian besar mereka tinggal di sebagian besar dan semuanya hidup di suhu kedalaman laut. Ikan hiu mempunyai tubuh yang dilapisi kulit dermal dan tisles untuk melindungi kulit mereka dari kerusakan dari parasit dan untuk menambah dinamika air. Yang kedua ada Ordo Rajiformes yang mencakup ikan-ikan pari. Setidaknya ada sekitar
200 spesies ikan pari yang masuk ke dalam ordo ini. Dan kebanyakan ikan parinya itu tidak mempunyai keupayaan untuk menyengat ekornya, maksudnya ya teman-teman. Kemudian ada ordo Heterodontida atau hiu kepala bison. Hiu kepala bison ini merupakan satu famili dari Heterodontidae. Mereka disebut dengan hiu macan atau hiu tanduk. Mereka memiliki gigi yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menghancurkan shellfish. Hiu macan atau Heterodonus portus jacksoni adalah salah satu spesies dari ordo Heterodontiformes. Yang kedua ada ordo Hexacida. Pada ordo ini dapat dibedakan dengan hiu yang lainnya, yaitu insangnya itu berkelipatan 6 atau 7. Kelompok ini merupakan kelompok hiu sapi. Kemudian ada ordo Lamnida, yaitu hiu yang dikenal dengan sebagai hiu tenggiri. Nah, hiu ini salah satunya yaitu ada salah satu spesiesnya teman-teman. Ada yang hiu goblin, ada megalodon, hiu putih besar dan lainnya. Mereka memiliki rang yang besar dan reproduksinya secara ovovivipar. Anggota ordo ini dibedakan dengan memiliki 2 sirip punggung, sebuah sirip dubur, 5 celah insang, mata tanpa selaput, nistitating, dan mulut memperluas belakang mata. Yang terakhir adalah ordo Squalida. Ordo ini memiliki satu famili yaitu Squatinidae. Ciri-cirinya yaitu celah insang di sepanjang sisi kepala seperti semua hiu lainnya. Memiliki sirip ekor dengan bagian bawah yang lebih panjang dari atas dan sering disebut dengan hiu malaikat. Kemudian ada bangsa Astinopteryi atau ikan bersirip kipas. Nah, ikan bersirip kipas ini merupakan kelompok jenis ikan yang memiliki sirip seperti kipas, sesuai dengan nama bangsanya teman-teman. Secara evolusi, kelompok ikan ini merupakan yang paling adaptif pada perkembangan kondisi lingkungan saat ini. Sebagian besar spesies ikan yang dikenal saat ini termasuk dalam golongan kelas tersebut. Dan kelas ini merupakan kelas yang terbesar di dalam Pisces. Maksud dari terbesar yaitu spesiesnya yang paling banyak daripada kelas-kelasnya lainnya. Ini ada pohon filogenik kelas Astinopteryi. Jika kalian meminta tabelnya, nanti saya akan kirimkan melalui WhatsApp. Kalian bisa langsung saja komen di video ini ya, di video YouTube-nya ya teman-teman. Nanti saya akan kasih PPT atau langsung kasih pohon filogeniknya biar kalian bisa melihat lebih jelas. Nah, salah satu ordonya yaitu ada Lepsoterteiformes, yaitu ordo yang biasanya dikenal dengan nama garfish. Dari ordo ikan yang dikenal dengan nama garfish. Garfish ini yaitu ikan aligator ya teman-teman ya. Aligator yaitu ikan yang predator yang berasal dari daerah Amerika maupun Amazon. Di Indonesia merupakan ikan yang dilarang untuk dipelihara. Jika ketahuan nanti kalian bisa terkena undang-undang. Jadi sangat jarang ditemukan kalau di Indonesia. Kemudian ada Osteoglossiformes, yaitu ordo yang berarti dalam bahasa Yunani itu disebut tulang lidah. Kelompok ini merupakan ordo dari 2 famili, yaitu ordo yakni famili Osteoglossioidae dan Notopteroidae. Nah, biasanya spesiesnya yaitu yang paling terkenal yaitu arwana. Arwana yang dimana ikan ini berasal dari Amerika,
Brazil, dan salah satunya ada yang berasal dari Indonesia. Kemudian ada juga spesies yang berasal dari ordo ini, yaitu spesies Araipama gigas, yang dimana spesies ini dulu pernah viral, yang dimana ikan ini pernah dilepas di Sungai Kalibrantas, kalau nggak salah di Sungai Kalibrantas. Tapi yang paling terkenal adalah arwana ya, dari ordo ini yang paling terkenal. Kemudian ada ordo Gonorrhiciformes, yaitu ordo dari ikan bandeng, salmon, dan ikan kecil lainnya. Nah, salah satu ciri-ciri dari ikan ini yaitu kelompok ini memiliki mulut kecil tak bergigi. Selain itu juga memiliki alat primitif yang terbentuk oleh 3 tulang belakang pertama dan 1 atau lebih tulang rusuk kepala yang terdapat dalam kepala ikan tersebut. Kemudian ada juga ordo Cypriniformes atau ordo dari ikan bersirip kipas yang tercakup Carpermino. Salah satu dari spesiesnya yaitu ikan emas, ikan yang berasal dari family goldfish ya teman-teman ya. Salah satu contohnya yaitu ikan koi, ikan tombro, ikan komet, dan lain sebagainya. Kemudian ada bangsa Agnatha. Agnatha merupakan ikan yang tidak memiliki rahang. Agnatha memiliki mulut berbentuk lingkaran, gigi dari zat tanduk, dan mempunyai lidah. Kulit Agnatha tidak bersisik, rangkanya terbentuk dari tulang rawan, dan jantungnya beruang 2. Sebagian besar Agnatha hidup di dasar perairan air laut dan air tawar. Atau air tawar. Tubuh Agnatha berbentuk silindris memanjang, berukuran sekitar 75 cm sampai 90 cm. Ciri-ciri dari Agnatha: tidak memiliki sirip lateral, permukaan kulitnya licin dan tidak memiliki sisik. Otot tersusun dari myomere atau serat otot longitudinal. Jantung terletak di rongga perikardium. Respirasi dengan insang. Insangnya memiliki sekitar 5 sampai 15 celah. Pencernaannya tidak memiliki lambung sejati, paring, kemudian esofagus atau mempunyai daerah penyerapan sari makanan, kemudian usus lurus yang bermuara di kloaka. Tulang rawan pada bagian mulut dan tengkorak, tidak memiliki rahang, merupakan hewan eksoterm. Klasifikasi dari Agnatha, yaitu yang pertama ada ordo Myciniformes. Ordo ini tidak memiliki sirip punggung, sirip daging kecil di sekitar ekor, mulut di ujung moncong dilengkapi dengan 4 pasang tentakel. Jadi ikan ini menempel biasanya, jadi parasit biasanya teman-teman. Kantong hidungnya dekat di ujung kepala. Kantong insang ada 10 sampai 14 pasang. Tidak mempunyai larva. Telur langsung menetas menyerupai binatang dewasa atau langsung menjadi anak. Ada 1 famili, 3 genus, dan 25 spesies yang terdapat di laut beriklim dingin dengan kedalaman sekitar 20 sampai 650 meter. Contohnya yaitu Mycin glutinus. Yang kedua ada ordo Petromyzintiformi. Memiliki 1 famili. Di Eropa didapati 10 spesies, yaitu Petromyzon marinus atau lamprey. Kemudian ada bangsa Sarcopterygii. Sarcopterygii adalah ikan bertulang sejati yang mengembangkan anggota badan dengan ciri-ciri. Biasanya memiliki gelembung renang yang menjaga keseimbangan tubuh antara tenggelam dan mengembang. Memiliki operkulum yang membantu pernafasan tanpa perlu berenang. Mampu
mampu melihat warna, sebagian besar memiliki sisik yang tersusun halus, baik tipe ganoid, sikloid, dan atau stenoid. Ada 2 ordo pada bangsa ini, yaitu superordo. Ada 2 superordo pada bangsa ini, yaitu superordo Crossotheriidae, yaitu ciri-cirinya ikan memiliki sebuah cuping memanjang hingga bagian bawah sirip, biasanya mempunyai sirip dorsal, memiliki 2 ordo, yaitu Osteolepiformes dan Coelacatiformes. Contohnya yaitu Latimeria meladoescens. Nah, ikan ini tuh biasanya hidup di laut yang paling dalam ya teman-teman ya. Jadi jarang ditemui ikan ini. Dan ikan ini rumor katanya merupakan ikan yang berasal dari zaman purba. Kemudian ada superordo Dipnoi, ikan paru-paru. Ciri-cirinya yaitu ikan memiliki sirip memanjang bertipe archipterygil, gigi berbentuk 2 lempeng, gelembung renang tersambung di sisi ventral perut dan fungsional, setidaknya sebagai organ respirasi. Terbagi ke dalam 2 ordo, yaitu Ceratodontiformes meliputi genus Neoceratodus Australia dan Lepidosirenoidae yang mencakup Lepidosiren di Amerika Selatan dan Protopterus di Afrika. Salah satu contoh dari spesiesnya yaitu Neoceratodus forsteri. Yang terakhir yaitu bangsa Placodermis. Placo berarti pelat dan dermis berarti kulit, atau dinamakan ya Placodermis. Mohon maaf ya, ini kurang lengkap karena sangat minim referensinya dari jurnal-jurnal. Ikan yang mempunyai sisik tulang dan pelat-pelat tulang, Placodermis merupakan kelas primitif dan semuanya telah punah. Jadi memang sangat-sangat jarang ditemukan referensinya ya teman-teman. Makanya ini tidak terlalu lengkap. Yang pertama ciri-cirinya yaitu memiliki rahang. Ikan pertama yang memiliki rahang, mempunyai sirip berpasangan, pelopor gelembung udara, notosoridnya tetap, dan mengandung rangka dalam. Nah, setelah saya menjelaskan dari materi kelas hewan salah satunya yaitu Pisces, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman, yaitu yang pertama, sebutkan ciri-ciri dari setiap bangsa Pisces. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan parapiletik? Jelaskan. Yang ketiga, apa yang membedakan antara kelas hewan Pisces dengan kelas hewan lainnya? Yang keempat, ikan pari merupakan salah satu dari bangsa apa? Yang kelima, yaitu kelas apakah yang terbesar dalam Pisces? Maaf, bangsa ya. Ya maaf, bangsa. Bangsa apakah yang terbesar dalam Pisces? Ini bangsa ya teman-teman, tipe ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman, dan jangan lupa dijawab pertanyaannya. Terima kasih.